warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Satrio Maulana Putra. Di video kali ini kita akan membahas satu materi pembelajaran bahasa Indonesia yang sangat menarik sekali. Apa itu dia? Yaitu tentang teks cerita fantasi. Oke, seperti yang terlihat di layar di belakang saya, bahwa ini adalah beberapa potongan film cerita fantasi, di mana mungkin kalian sudah pernah menonton ataupun melihat, atau bahkan kalian sudah mengetahui alur cerita dari film-film seperti ini. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Mari kita kupas satu persatu. Our entire space race of the 1960s was in response to an event. If you breathe a word of what you've seen here, it will do time for treason. Berbicara tentang fantasi, sebelumnya apakah kalian pernah berfantasi? Saya rasa pasti pernah. Namun, apakah fantasi kalian termasuk ke dalam fantasi aktif atau fantasi pasif? Fantasi aktif adalah fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan, contohnya perancang, pelukis, dan penulis. Sedangkan fantasi pasif adalah fantasi yang tidak bisa dikendalikan, contohnya melamun, atau istilah kids zaman now adalah halu. Coba kalian bayangkan, seandainya kalian menjadi seorang superhero, tentu kalian memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dan mampu menyelamatkan dunia dari ancaman apapun. Nah, kira-kira seperti itulah yang dimaksud dengan fantasi. Jadi, cerita fantasi adalah cerita yang tidak ada di dunia nyata, bahkan imajinasi yang digunakan pun terkadang tidak masuk akal. Pada cerita fantasi, hal yang bersifat tidak mungkin merupakan hal yang biasa dan bukan hal yang aneh, bahkan sengaja dilebih-lebihkan. Jika dilogikakan, tidak akan pernah terjadi di dunia nyata. Mengapa demikian? Kita memiliki imajinasi. Ya, SpongeBob benar. Karena kita semua memiliki imajinasi. Nah, ternyata Allah telah menganugerahkan setiap manusia kemampuan untuk berimajinasi ataupun berfantasi sebagai sumber kreativitas. Cerita fantasi memiliki ciri-ciri ataupun kekhasannya sendiri, yaitu yang pertama adalah adanya hal-hal yang ajaib, aneh ataupun misterius. Yang kedua adalah ide ceritanya bebas, jadi penulis terbuka terhadap daya khayalnya dan tidak dibatasi oleh kehidupan nyata. Yang ketiga menggunakan berbagai latar, lintas ruang dan lintas waktu. Yang keempat adalah tokohnya memiliki kekuatan ataupun kesaktian. Selanjutnya cerita bersifat fiksi ataupun fiktif, yang mana cerita ini bukan berdasarkan kejadian sebenarnya. Dan yang terakhir adalah bahasa yang digunakan adalah bahasa non-formal ataupun bahasa sehari-hari. Berikutnya adalah jenis teks cerita fantasi. Yang pertama yaitu berdasarkan kesesuaiannya dengan dunia nyata. Ada cerita fantasi total dan ada cerita fantasi irisan. Yang kedua berdasarkan latar cerita. Ada cerita fantasi sezaman dan ada cerita fantasi lintas waktu. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Cerita fantasi total adalah hal-hal yang ada di dalam cerita tidak dapat ditemukan di dunia nyata. Sedangkan cerita fantasi irisan, sebagian hal-hal yang ada di dalam cerita masih bisa ditemukan dalam dunia nyata. Selanjutnya ada cerita fantasi sezaman, yaitu cerita fantasi yang menggunakan latar satu waktu tertentu saja. Sementara cerita fantasi lintas waktu, yaitu contohnya dari masa kini ke masa depan atau dari masa kini ke masa lalu. Nah, bagaimana pembahasan materi kita kali ini? Cukup menarik bukan? Fungsi dari mempelajari cerita fantasi ini adalah untuk melatih daya berimajinasi kita, untuk melatih bagaimana kita bermimpi, bagaimana kita merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan Bapak Proklamator kita, Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno pernah mengatakan bahwasanya gantunglah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi-tingginya, walaupun kau jatuh jatuh di antara kita bintang. Sekian dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.